Diane Arbus Nemerov, 14 Maret 1923 sampai 26 Juli 1971 adalah seorang fotografer Amerika. Ia memotret berbagai macam subjek termasuk penari telanjang, pemain karnaval, kaum Buddhis, orang dengan dwarfisme, anak-anak, ibu, pasangan, orang lanjut usia, dan keluarga kelas menengah. Ia memotret subjeknya dalam suasana yang sudah dikenalnya, rumah mereka, di jalan, di tempat kerja, di taman. Ia terkenal karena memperluas gagasan tentang subjek yang dapat diterima dan melanggar aturan tentang jarak yang tepat antara fotografer dan subjek. Dengan berteman, bukan mengobjektifikasi subjeknya, ia mampu menangkap intensitas psikologis yang langka dalam karyanya. Kualitas imajinasi itu mengalir dan tidak membeku. The quality of imagination is to flow and not to freeze. Setiap orang memiliki hal di mana mereka perlu melihat ke satu arah tetapi mereka keluar dengan cara yang berbeda. Dan itulah yang diamati oleh orang lain. Everybody has that thing where they need to look one way, but they come out looking another way. And that's what people observe. Tidak ada yang lebih mudah daripada menipu diri sendiri. Untuk apa yang diinginkan setiap orang, yang juga dia yakini sebagai kebenaran. Nothing is easier than self-deceit. For what each man wishes, that he also believes to be true. Sebuah foto adalah sebuah kenyataan yang begitu halus sehingga menjadi lebih nyata daripada kenyataan. A photograph is a reality so subtle that it becomes more real than reality. Ada semacam kekuatan tersendiri pada kamera. Maksud saya, semua orang tahu bahwa kamu memiliki kelebihan. Kamu membawa keajaiban yang melakukan sesuatu pada mereka. There's a kind of power thing about the camera. I mean, everyone knows you've got some edge. You're carrying some magic which does something to them. Bagi saya fotografi cenderung berurusan dengan fakta, sedangkan film cenderung berurusan dengan fiksi. It's always seemed to me that photography tends to deal with facts whereas film tends to deal with fiction. Saya benar-benar percaya bahwa ada hal-hal yang tidak akan dilihat orang lain jika saya tidak memotretnya.
nobody would see if I didn't photograph them. Love involves a peculiar, unfathomable combination of understanding and misunderstanding. Saya selalu menganggap fotografi sebagai hal yang nakal untuk dilakukan, itulah salah satu hal favorit saya. I always thought of photography as a naughty thing to do. That was one of my favorite things about it. Dunia hanya bisa dipahami dengan tindakan, bukan dengan perenungan. Tangan adalah ujung tombak pikiran. The world can only be grasped by action, not by contemplation. The hand is the cutting edge of the mind. Jika kamu mengamati realitas dengan cukup cermat, jika dengan cara tertentu kamu benar-benar bisa memahaminya. If you scrutinize reality closely enough, if in some way you really get to it, Sebuah foto adalah sebuah rahasia tentang sebuah rahasia. Semakin banyak yang diberitahukannya kepada kamu, semakin sedikit yang kamu ketahui. a photograph is a secret about a secret. The more it tells you, the less you know. Dalam fotografi, hal terkecil bisa menjadi subjek yang hebat. Detail manusia yang kecil bisa menjadi motif utama. In photography, the smallest thing can be a great subject. The little human detail can become a leitmotif. Fotografi adalah cara untuk mengekspresikan keingintahuan saya tentang dunia. Fotografi adalah cara untuk terhubung dengan orang lain, untuk berbagi cerita dan rasa kemanusiaan kita. Photography is a way to express my curiosity about the world. It's a way to connect with others, to share our stories and our humanity. Fotografi adalah cara untuk menghadapi misteri kehidupan, untuk menjelajahi kedalaman keberadaan kita. Fotografi memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Photography is a way to confront the mysteries of life, to explore the depths of our existence.
It allows us to ask questions and seek answers. Fotografi adalah cara untuk menjembatani kesenjangan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Fotografi adalah cara untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi dari pandangan mata. Photography is a way to bridge the gap between the visible and the invisible, the known and the unknown. It's a way to uncover truths that are hidden from plain sight. Semakin spesifik kamu, semakin umum hasilnya. The more specific you are, the more general it'll be. Foto-foto terbaik adalah foto yang menangkap esensi seseorang, kompleksitas jiwa mereka. Foto-foto ini mengungkapkan kemanusiaan yang ada di bawah permukaan. The best photographs are those that capture the essence of a person, the complexity of their soul. They reveal the humanity that lies beneath the surface. Dulu saya memiliki teori tentang memotret. Itu adalah perasaan yang berada di antara dua tindakan, atau di antara tindakan dan istirahat. I used to have a theory about photographing. It was a sense of getting in between two actions, or in between action and repose. Apapun yang kamu rasakan di dalam hati, selalu usahakan untuk terlihat sebagai pemenang. Bahkan, jika kamu berada di belakang, penampilan yang penuh kendali dan percaya diri bisa memberimu keunggulan mental yang menghasilkan kemenangan. Regardless of how you feel inside, always try to look like a winner. Even if you are behind, a sustained look of control and confidence can give you a mental edge that results in victory. Sebuah gambar adalah rahasia tentang sebuah rahasia. Semakin banyak yang diberitahukan, semakin sedikit yang kamu ketahui. A picture is a secret about a secret. The more it tells you, the less you know. Hal yang penting untuk diketahui adalah kamu tidak akan pernah tahu. Kamu selalu merasakan apa yang kamu rasakan. The thing that's important to know is that you never know. You're always sort of feeling your way.
Dunia ini penuh dengan karakter fiksi yang mencari kisah mereka. The world is full of fictional characters looking for their stories. Kamu melihat seseorang di jalan, dan pada dasarnya apa yang kamu perhatikan tentang mereka adalah kekurangannya. You see someone on the street, and essentially what you notice about them is the flaw. Kita semua punya identitas. Kamu tidak bisa menghindarinya. Itulah yang tersisa saat kamu menyingkirkan segala sesuatu yang lain. We've all got an identity. You can't avoid it. It's what's left when you take everything else away. Bagi saya, subjek foto selalu lebih penting daripada fotonya. For me, the subject of the picture is always more important than the picture. Ada kualitas legenda tentang orang aneh. Seperti seseorang dalam dongeng yang menghentikanmu dan meminta kamu untuk menjawab sebuah teka-teki. There's a quality of legend about freaks, like a person in a fairy tale who stops you and demands that you answer a riddle. Hal favorit saya adalah pergi ke tempat yang belum pernah saya kunjungi. My favorite thing is to go where I've never been. Apa yang saya coba gambarkan adalah mustahil untuk keluar dari kulitmu menjadi kulit orang lain. Tragedi orang lain tidak sama dengan tragedimu sendiri. What I'm trying to describe is that it's impossible to get out of your skin into somebody else's. That somebody else's tragedy is not the same as your own. Salah satu risiko tampil di depan umum adalah kemungkinan difoto. One of the risks of appearing in public is the likelihood of being photographed. Satu hal yang mengejutkan saya sejak awal yaitu, bahwa kamu tidak bisa memprediksi apa yang akan muncul dalam foto. Atau sebaliknya, apa yang keluar bukanlah apa yang kamu masukkan. One thing that struck me early is that you don't put into a photograph what's going to come out. Or vice versa,
What comes out is not what you put in. Keputusasaan menyamar sebagai ketidakmungkinan. The discouragement masquerades as the impossibility. Maksud saya, hal ini sangat halus dan sedikit memalukan bagi saya. Tetapi saya benar-benar percaya bahwa ada hal-hal yang tidak akan dilihat orang lain kecuali jika saya memotretnya. I mean, it's very subtle and a little embarrassing to me, but I really believe there are things which nobody would see unless I photographed them. Hal favorit saya adalah pergi ke tempat yang belum pernah saya kunjungi. My favorite thing is to go where I've never been. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga ada saat-saat tertentu di mana saya berhenti dan melihat sekeliling, dan tampaknya terlalu sulit untuk melanjutkannya. There is so much work to working that there are moments where I stop and look around, and it seems too arduous to go on. Maksud saya, jika kamu pernah berbicara dengan seseorang yang memiliki dua kepala, kamu tahu bahwa mereka tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. I mean, if you've ever spoken to someone with two heads, you know they know something you don't. Saya bekerja dari kecanggungan. Maksud saya tidak suka mengatur segala sesuatunya. Jika saya berdiri di depan sesuatu, alih-alih mengaturnya, saya mengatur diri saya sendiri. I work from awkwardness. By that I mean I don't like to arrange things. If I stand in front of something, instead of arranging it, I arrange myself. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan rasa takut mereka akan mengalami pengalaman traumatis. Orang-orang aneh terlahir dengan trauma mereka. Mereka telah melewati ujian dalam hidup. Mereka adalah bangsawan. Most people go through life dreading they'll have a traumatic experience. Freaks were born with their trauma. They've already passed their test in life. They're aristocrats. Menurut saya,
Penemuan terindah adalah yang tidak terpikirkan olehmu. I think the most beautiful inventions are the ones you don't think of. Akhir-akhir ini saya sangat menyukai apa yang tidak bisa kamu lihat dalam sebuah foto. Lately I've been struck with how I really love what you can't see in a photograph. Manusia hanyalah anak-anak dari pertumbuhan yang lebih besar. Selera kita cenderung berubah seperti selera mereka. Dan penuh dengan keinginan juga, dan penuh dengan kesia-siaan. Men are but children of a larger growth. Our appetites as apt to change as theirs. And full as craving too, and full as vain. Saya tidak pernah mengambil foto yang saya inginkan. Mereka selalu lebih baik atau lebih buruk. I never have taken a picture I've intended. They're always better or worse. Satu hal yang sangat mengejutkan saya adalah bahwa kamu tidak bisa memprediksi apa yang akan dihasilkan dari sebuah foto. Atau sebaliknya, apa yang keluar bukanlah apa yang kamu masukkan. One thing that struck me very early is that you don't put into a photograph what's going to come out. Or vice versa, what comes out is not what you put in. Itulah mengapa orang memiliki pekerjaan dan gaji. Hal ini membantu menjauhkanmu dari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. That is why people have jobs and paychecks. It helps keep you from unanswerable questions. Dulu saya berpikir bahwa kesadaran itu sendiri adalah sebuah kebajikan, jadi saya mencoba untuk menyimpan semuanya di kepala saya pada saat yang sama, masa lalu dan masa depan. I used to think consciousness itself was a virtue, so I tried to keep it all in my head at the same time, past and future. Apa yang saya coba gambarkan adalah bahwa tidak mungkin untuk keluar dari kulitmu menjadi kulit orang lain. Tragedi orang lain tidak sama dengan tragedimu sendiri. What I'm trying to describe is that it's impossible to get out of your skin into somebody else's. That somebody else's tragedy is not the same as your own.
Saya benci melukis, dan saya berhenti setelah sekolah menengah atas karena saya terus-menerus diberitahu betapa hebatnya saya. Hal itu membuat saya merasa goyah. I hated painting, and I quit right after high school because I was continually told how terrific I was. It made me feel shaky. Saya tidak akan pernah memilih subjek berdasarkan arti subjek tersebut bagi saya. Saya memilih subjek dan kemudian apa yang saya rasakan tentang subjek tersebut, apa maknanya, mulai terungkap. I would never choose a subject for what it means to me. I choose a subject and then what I feel about it, what it means, begins to unfold. Potretlah apa yang kamu takuti. Take pictures of what you fear. Sebuah foto adalah sebuah cerita yang selalu diam. A photograph is a story that's always silent. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!